Selamat datang di Animedia. Kali ini kita akan bahas tentang Magicraft. Tapi karena Magicraft adalah materi yang panjang, jadi akan saya bagi dalam beberapa video. Dan di video ini kita akan bahas apa itu Magicraft dan sirkuit sihir dulu. Jadi mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Nasuverse. Magicraft adalah pemeragaan misteri buatan yang umumnya hanya mungkin untuk dilakukan oleh makhluk yang tidak manusiawi. Secara singkat, pengertian Magicraft sendiri adalah kemampuan untuk mewujudkan apa yang mungkin melalui sains dengan cara supernatural. Meski prosesnya dianggap mukjizat, tapi hasilnya tidak. Inilah yang membedakan Magicraft dengan Magic, di mana Magicraft adalah sesuatu yang mungkin dilakukan melalui sains, hanya saja prosesnya berbeda. Sedangkan Magic adalah sihir mukjizat yang mustahil dilakukan oleh sains. Batasan Magicraft telah berubah seiring waktu, seiring dengan perkembangan teknologi. Apa yang dilakukan oleh Magicraft dari masa lalu menjadi mungkin melalui sains. Magicraft modern lebih rendah daripada Magicraft yang eksis sejak zaman dewa dalam hal kualitas. Hal ini karena Magus dari era itu telah memperoleh energi sihir mereka dari root secara langsung. Oke, sekarang mari kita bahas tentang sirkuit sihir. Magicraft hanya bisa diperagakan oleh orang-orang yang mempunyai sirkuit sihir dan dapat mengendalikan mana. Sirkuit sihir sendiri adalah sistem saraf semu yang menyebar dengan sendirinya ke seluruh tubuh manusia, yang dapat membuat seseorang memenuhi syarat untuk menjadi seorang magus. Fungsi normalnya adalah untuk bertindak sebagai jalur yang mengubah energi kehidupan menjadi energi sihir, tetapi manusia belajar bagaimana mengendalikannya dan menggunakannya untuk melakukan misteri. Jika energi sihir adalah kekuatan untuk mewujudkan aturan dari sistem taumaturgial, maka sirkuit sihir adalah saluran pipa yang mengubah energi sihir dan mengirimkan energi itu dari Magus ke sistem. Sirkuit sihir berada dalam jiwa Magus, dan apa yang ditemukan pada tubuh hanyalah ekspresi fisik dari mereka yang membentang sendiri ke seluruh tubuh dengan cara yang mirip dengan sistem saraf manusia. Mereka terdiri dari komponen inti, yang sebenarnya disebut sirkuit, dan bypass yang menghubungkan komponen tersebut ke otak. Sirkuit sihir tidak dapat berubah dan setelah rusak tidak dapat diperbaiki, karena aktivitas organik diperlukan untuk mengoperasikan sirkuit. Merupakan kesalahan umum untuk berpikir bahwa mereka secara harfiah adalah bagian dari tubuh Magus. Ada kejadian langka di mana sirkuit terus bekerja bahkan setelah tubuh pengguna menghentikan semua fungsi vitalnya. Dalam kasus ini, penghancuran otak diperlukan untuk menghentikan sirkuit. Kualitas dan kuantitasnya diberi peringkat melalui huruf-huruf seperti Magicraft, dan komposisinya seringkali berbeda-beda di antara para penyihir. Seperti organ lainnya, jumlah sirkuit sihir yang dimiliki seseorang ditentukan sejak lahir, dan tidak dapat berkurang atau bertambah secara alami, yang berarti bahwa mereka yang berasal dari garis keturunan yang lebih tua akan lebih kuat, tapi dimungkinkan untuk mengubah jumlah ini melalui sejumlah metode. Salah satu metodenya adalah melalui pembentukan celah mistik antara dua penyihir dari mana sirkuit dapat ditransfer. Karena sirkuit terletak di dalam jiwa, diperlukan perpaduan tubuh dan pikiran selama transplantasi. Namun proses ini memiliki risiko dan komplikasi yang sama seperti transplantasi organ. Lebih jauh lagi, saat sirkuit sihir menjadi tidak stabil dan dirusak saat digunakan, ada kemungkinan kehancuran bersama jika kontrak yang mirip dengan antara Magus dan familiarnya belum dibuat sebelumnya. Untuk alasan itu dan alasan lainnya, garis keturunan Magus berusaha untuk tidak merusak sirkuit anggotanya saat mereka masih hidup, melainkan mencoba untuk menghasilkan keturunan dengan jumlah sirkuit sihir ekstra sebanyak mungkin. Tapi tentu saja angka bukanlah segalanya, dan kualitas serta ketepatan sirkuit juga merupakan faktor penting yang berbeda dari satu garis keturunan ke garis keturunan lainnya. Garis keturunan Ozaki dikenal karena menghasilkan penyihir dengan jumlah sirkuit yang rendah, tetapi kualitas sirkuit mereka yang hebat sudah lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Sementara itu, keturunan Bartolomeo memiliki tipe sirkuit sihir yang kuat, dikenal sebagai sirkuit sihir mulia darah biru. Orang normal jarang memperoleh sirkuit sihir, tetapi dalam kasus ini dianggap sebagai mutasi mendadak. Namun, sirkuit pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak wajar bagi tubuh manusia, dan aktivitasnya akan menyebabkan rasa sakit dan mati rasa pada Magus. Kehadiran mereka dalam tubuh manusia adalah sesuatu yang tidak biasa, dan orang biasa hanya memiliki sedikit atau tidak sama sekali. Selain itu, penggunaan sirkuit sihir meningkatkan suhu tubuh Magus yang memungkinkan Kiritsuge Emiya menemukan master musuh di medan perang melalui penggunaan sensor thermal selama perang Caman Suci keempat. Sirkuit sihir dibuka saat energi sihir dijalankan untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, pengguna dapat mengaktifkannya sesuka hati melalui penggunaan pemicu mental.
Image yang terkait dengan pemicu itu akan berbeda dari setiap penyihir dengan penyihir yang lain. Image Zero melibatkan penembakan palu pistol, sedangkan Rin adalah pisau yang menusuk jantungnya, dan Lufia Edelfelt membayangkan hatinya sebagai permata yang hancur. Ada juga yang hanya bisa menggunakan pemicu itu dalam kondisi yang telah ditentukan, seperti setelah melukai diri sendiri atau saat terangsang secara seksual. Sebelum perang Caman Suci kelima, Zero percaya bahwa dia harus membuat sirkuit baru setiap kali dia ingin melakukan Magicraft. Dalam setiap upayanya, dia sengaja atau tak sengaja mengubah bagian sarafnya menjadi sirkuit darurat, sebuah prosedur yang sangat berbahaya, karena kalau gagal, tubuhnya akan hancur dari dalam keluar. Dan bahkan jika sukses, rasa sakit yang ditimbulkan akan sebanding dengan memasukkan batang besi panas ke tulang belakangnya. Selanjutnya, ketika sirkuit sihir alaminya akhirnya terbuka, sistem sarafnya menjadi rusak karena asupan energi yang tiba-tiba. Pada awalnya, tak satupun dari gurunya di Magicraft, yaitu Kiritsugu dan Rin, memperhatikan kebiasaan berbahayanya itu. Berbeda dari sirkuit sihir manusia biasa, roh pahlawan seperti Arturia dan Siegfried, ketika mereka masih hidup memiliki inti sihir yang diberikan oleh darah naga mereka. Kapasitasnya jauh lebih besar daripada yang bisa dicapai manusia manapun. Sementara tubuh Magus dapat dianggap sebagai mesin yang menciptakan energi sihir. Inti sihir milik Arturia bertindak sebagai pabrik yang menciptakan energi sihir. Benda seperti buku mantra Peralti milik Giles memiliki reaktor energi sihir yang memiliki tungku energi sihirnya sendiri yang sangat besar yang benar-benar terlepas dari energi sihir penggunanya. Keynote Elmelo Archibald memasok ruang sihirnya di dalam Fuyuki City Hyatt lantai atas hotel dengan 3 reaktor energi sihir untuk penggunaan pribadinya. Rata-rata Magus punya 20 sirkuit sihir. Touko Aozaki dengan 20 sirkuit sihir, Araya Sauren dengan 30 sirkuit sihir. Cornelius Alba tidak diketahui, tapi tersirat memiliki lebih dari Touko dan Araya. Shiro Emiya dengan 27 sirkuit sihir. Setiap sirkuit hampir tidak dapat menangani 10 unit energi sihir saat sedang rusak dalam prosesnya. Rin Tosaka dengan 40 sirkuit sihir. Output maksimumnya adalah 1000 unit energi sihir. Sakura Matou tidak diketahui, tapi dinyatakan memiliki output maksimum yang sama dengan Rin dengan sirkuit sihir alaminya. Namun sirkuit apapun yang dimiliki telah terkorosi dan diasimilasi dengan pecahan cawan suci yang ditanamkan ke dalam dirinya. Lufia Jelita Edelfelt dengan 100 sirkuit sihir. Tidak diketahui berapa banyak yang alami dan berapa banyak yang berasal dari lambang keluarganya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan, rek, atau apapun silahkan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.